Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Di hari ini kita membahas nama yang ke-32 yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu nama Al-Basir. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nama As-Sami yang sering dipasangkan dengan nama ini, dengan nama Al-Basir. Nama ini, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, sangat sering diulang dalam Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dia diulang dalam Al-Quran lebih dari 40 kali. Diulang dalam Al-Quran tazidu ala arba'in, lebih dari 40 kali. Iya, ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Di antaranya Allah sebutkan nama ini dalam surat Asy-Syura, pasangan dengan nama yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini terdapat di dalamnya penyebutan nama Al-Basir. Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia maha mendengar lagi maha basira, maha melihat. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat seluruh apa yang kalian lakukan. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 15, wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat seluruh hambanya. Juga firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 19, innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu. Dan selainnya
dari ayat-ayat Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Sekarang apa makna Al-Basir? Apa makna nama ini? Ini kita mau tahu. Inilah dibilang fikih daripada Asmaul Husna. Apa makna dari Al-Basir? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Al-Basir alladhi yara jami'al mubsarat. Al-Basir adalah yang maha melihat seluruh yang dilihat. Seluruh yang dilihat. Artinya tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Allah. Itu makna Al-Basir. Wa yabsuru kulla syai'in indaqqa wa sagur. Dia melihat segala sesuatu walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil. Sekecil apapun yang ada di dunia ini, itu dilihat oleh Allah. Kata beliau, fayabsiru dabiban namlati as-sauda ala sakhrati as-somma. Tajamnya. Ya Allah melihat langkahnya semut hitam di atas batu hitam. Iya. Fil lailatid dulma, di malam yang sangat gelap. Jadi sudah semutnya hitam, batu yang dia injak hitam, waktunya juga waktu gelap. Allah melihatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah maha melihat, tapi tidak sama dengan penglihatan kita makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan yang sempurna. Alama yaliku bijalalihi wa azamati. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah penglihatan. Kita makhluk bisa melihat. Allah melihat. Tapi jangan pernah samakan. Jangan pernah samakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Karena Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat sudah kita hafal semua. Tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ini keyakinan. Pertama kita yakini Allah maha melihat. Tidak ada sesuatu apapun yang samar dari penglihatan Allah. Itu keyakinan pertama. Keyakinan kedua, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Jangan sampai ada yang menyamakan. Tidak akan pernah sama. Allah di atas hayalan orang-orang yang menghayal. Di atas pikiran orang-orang yang memikirkannya. Karena kenapa? Karena Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dalam Al-Quran tadi ayat surah Al-Ikhlas itu sengaja Ana sampaikan pertama karena banyak dari kita yang hafal. Ada juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya ini kalau dalam istilah tafsir istifham ingkari. Bertanya tapi mengingkari. Allah bertanya kepada kita, apakah ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Makanya terjemahannya tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Ini adalah keyakinan dari para sahabat Nabi SAW. Hati-hati menyelisih ini. Karena di sana ada orang yang berkeyakinan. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Yang dikenal dengan kelompok musyabbihah. Ahli tasbih.
orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Karena cara mereka menyerupakan dua bentuk. Ada di antara mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada juga menyerupakan makhluk dengan Allah. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Yang benar kita katakan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu keyakinan pokok, ini pembahasan akidah dalam bab Asmaul Husna. Dalam bab Asma'ul Husna. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan makna Al-Basir. Ini juga penting penukilan Ibnul Qayyim ini. Ya, fikih daripada nama ini. Al-Basir. Alladhi li kamali basarihi yaro tafasila kholki dharrah as-sogirah. Wa adaiha wa lahmiha wa damiha. Wa mukiha wa urukiha. Yaro dabibaha ala sakratis somma fil laylatid dulma. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Basir, dia yang maha melihat. Karena sempurnanya penglihatannya, dia melihat rincian penciptaan ad-darrah, hewan yang paling kecil. Kalau pernah kita melihat hewan yang paling kecil, dari semuanya, Allah melihat penciptaannya. Allah melihat anggota badannya. Allah melihat tahu rincian daripada lahamnya. Dagingnya, kalau ada dagingnya. Allah melihat darahnya. Ada darahnya enggak? Mengalir atau tidak? Allah tahu di mana otaknya. Allah tahu di mana urat-uratnya. Kita kadang melihat tidak tahu di mana uratnya. Mungkin butuh alat pembesar baru kita lihat. Allah lihat semuanya. Allah melihat langkahnya di batu hitam di kegelapan malam. Ini penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apa fikih dari nama ini? Maksudnya, apa keharusan kepada kita? Apa asarnya? Pengaruhnya. Itu kan maknanya. Pengaruhnya apa untuk kita? Pengaruhnya adalah kata para ulama, dengan kita paham nama ini, maka akan muncul dari kita ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Ibadah itu, ibadah apa itu? Ibadah ihsan. Dan Islam kan ada 3 tingkatan. Pertama Muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin. Tingkat yang paling tinggi adalah muhsin. Apa itu muhsin? Kata Nabi SAW, anta abudallaha ka'annaka taroh. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Wa fa'illam takun taroh fa'innahu yarok. Kalau antum tidak melihatnya, karena memang Allah tidak dilihat di dunia. Allah akan dilihat nanti di akhirat. Di 2 tempat. Kita akan melihat Allah di arasatil kiamah, padang mahsyar, dan kita akan melihat Allah di dalam surga, kalau masuk surga. Karena dalam surga Allah katakan lewat nabinya, innakum satarawna rabbakum. Kama tarawnal qamara lailatal badr, la tudamuna fi ru'yati. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian di dalam surga. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Tapi di dunia ini Allah tidak dilihat. Di dunia nyata Allah tidak dilihat. Iya. Tapi kita sebagai hamba, kapan masuk ke tahap kita beribadah dengan keyakinan Allah melihat apa yang kita lakukan, ini tingkat paling tinggi. Dalam beribadah, solat. Hadir dalam diri kita, Allah melihat gerakan saya, bacaan saya. Tidak lalai, tidak pikir kemana, ke sini, kemari, enggak. Iya, ini tingkat hamba di dalam Islam ini
yang paling tingginya. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Atau meyakini Allah melihatnya. Itu yang paling tinggi. Dan ini, kedudukan ini membantah orang-orang sufi yang mengatakan yang paling tinggi mereka adalah bukan mereka melihat Allah atau meyakini Allah melihatnya, tapi meyakini Allah bersatu dalam badannya. Salah. Dalam Islam, Nabi hanya menjelaskan 3 saja tingkatan dalam Islam. Pertama, kita Muslim, yaitu dengan percaya rukun Islam. 2 kalimat syahadat, kita sholat, kita zakat, kita berpuasa Ramadan, kita berhaji kalau mampu. Ini Muslim namanya. Kalau kita masuk di tingkatan kedua, kita lakukan ini rukun Islam karena percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya pada takdir baik dan takdir buruk, percaya terhadap apa yang ada dalam kitab 6. Berarti kita sudah mukmin. Berarti kita sudah apa? Mukmin. Kalau naik lagi, sudah masuk Muslim, mukmin, naik ke level berikutnya, yaitu kita melakukan rukun Islam dan rukun iman dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah atau meyakini Allah melihat kita. Ini sudah tingkat paling tinggi, namanya muhsin. Memahami fikih al-basir melahirkan itu. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW katakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman. Hadis pokok dalam masalah keutamaan mempelajari nama-nama Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsoha dakolal jannah. Siapa yang mampu menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, pasti masuk surga. Karena kita hafal saja yang ini, Al-Basir. Allah punya nama, namanya Al-Basir. Artinya maha melihat. Terus kita amalkan kandungannya. Allah melihat setiap yang saya lakukan. Apapun. Baik ataupun buruk. Dan Allah akan membalas terhadap apa yang dia lihat dari kita. Allah akan membalas apa yang dia lihat dari kita. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau buruk akan dibalas dengan keburukan. Maka pasti kita masuk surga. Besar jaminannya. Karena kalau kita paham ini, pasti kita tidak akan melakukan kejahatan. Kecuali saat kita bodoh atau saat kita lupa atau lalai. Karena kadang mukmin itu nasaan, pelupa. Kadang lalai. Sehingga jatuh lagi dalam dosa padahal dulu sudah pernah berjanji tidak jatuh. Iya. Kalau dilakukan dalam keadaan lalai itu kan dimaafkan, diterima tobatnya. Walaupun yang dilakukan juga dengan sengaja, tidak ada menghalanginya dari tobat Allah. Cuman lebih besar daripada dilakukan dalam keadaan apa? Lalai. Iya. Ini nama ini, fikirnya kalau kita pahami baik-baik, akan menghadirkan muraqabatullah. Akan hadir dalam diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mampu amalkan, maka kita akan berada di dalam level atau tingkatan kedudukan sebagai hamba yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Ini fikih dan faedah dari nama yang mulia ini, Al-Basir. Kalau kita pasangkan dengan nama yang sebelumnya yang kita pelajari di 2 pekan sebelum ini, dengan nama As-Sami, itu sudah sempurna. Sebelumnya kan kita belajar As-Sami maha melihat, maha mendengar. Iya, ini yang sudah lengkap, perbuatan dan ucapan. Yang mana As-Sami artinya mendengar seluruh yang terucap. Baik ataupun buruk. Dengan itu kita akan menjaga ucapan kita. Kita akan bisa mempraktekkan hadits Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Kalau kita paham bahwa Allah As-Sami, Allah mendengar semua yang kita ucapkan, maka kita tidak akan ucap kecuali ucapan yang baik. Kalau tidak, maka kita akan diam. Itu terkait dengan ucapan. Yang nama ini terkait dengan perbuatan yang kita lakukan. Semua, jangankan amalan kecil yang kita lakukan. Amalan besar, amalan yang terang-terangan, amalan yang sembunyi, itu juga Allah saksikan. Allah saksikan. Allah melihat kita. Di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Coba lihat tadi maknanya. Allah tahu, lihat langkahnya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Apalagi kita yang lebih besar daripada semut. Allah melihat semuanya. Allah melihat semuanya. Di sini juga terdapat penetapan apa yang diingkari oleh orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mata. Hati-hati, karena di sana ada orang berucap Allah basir bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Hati-hati, itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Jahmiyah yang dihukumi oleh para ulama ini kelompok Islam tapi kafir. Kelompok yang muncul dalam Islam tapi kafir. Jahmiyah didirikan oleh Jaham ibn Safwan yang mempopulerkannya. Sebelumnya dia dimunculkan oleh seorang bernama Ja'ad ibn Dirham. Ya, Ja'ad ibn Dirham. Dia ini yang mengatakan Allah basir tapi bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Na'udzubillah. Hati-hati dari pemikiran ini. Ini pemikiran sesat. Siapa yang meyakininya dianggap kafir. Kalau sudah tegak hujah. Sudah sampai kepadanya ayat. Allah punya nama Al-Basir. Dan Allah maha melihat. Sudah sampai kepadanya hadits Nabi SAW. Nabi SAW pernah katakan innahu ketika beliau menceritakan tentang Dajjal. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innahu awar. Dajjal itu awar. Buta matanya sebelah. Dia hanya punya satu mata, itu Dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan Rob kalian tidak buta. Artinya punya mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mata. Dan terkait dengan Allah punya mata, ini juga ditetapkan di dalam Al-Quran. Makanya orang mengingkarinya kafir. Satu, menentang hadis Nabi. Yang kedua, sebelumnya menentang Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Sungguh kamu dalam pandangan kami, di mata kami. Allah katakan mata kami. Berarti Allah punya apa? Allah punya mata. Cuma kenapa bisa mereka tolak padahal ini Quran, ini hadis? Mereka punya syubhat. Hati-hati dari syubhatnya ini. Mereka punya pemikiran yang salah. Dan itu pemikiran muncul dari niat baik. Hati-hati ini bahayanya niat baik. Jadi syubhatnya, mereka bilang begini. Kalau kita tetapkan Allah punya mata, kita kan juga punya mata. Berarti matanya Allah seperti mata kita. Itu dia bilang, oh na'udzubillah, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Arti akhirnya, kita tidak boleh tetapkan Allah punya mata. Karena akan sama dengan makhluk. Akan sama dengan makhluk. Allah tetapkan di Quran, Nabi tetapkan di hadis. Karena pemikiran dia, akhirnya dia tolak Quran dan hadis. Karena pemikirannya. Yang benarnya kita katakan, Allah punya mata,
Allah maha melihat, tapi mata Allah tidak sama dengan matanya kita. Mata kita sesuai dengan kekurangan dan lemahan kita. Adapun mata Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama. Tidak sama. Secara dalil tidak sama. Secara akal tidak sama. Secara fitrah yang sehat tidak akan sama. Kalau dalil Quran memang Allah sudah katakan. Ayatnya langsung dipasangkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dia maha melihat lagi maha mendengar. Jadi Allah bilang di awal, tidak ada sesuatu apapun yang serupa. Kemudian Allah katakan, Allah punya pendengaran, Allah punya mata. Punya penglihatan. Artinya, penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu maksudnya. Iya. Secara dalil seperti itu. Secara akal. Kita punya mata. Gajah punya mata. Ya, apakah mata kita sama dengan mata gajah? Itu dipikirkan. Kita punya mata, kucing punya mata. Apakah mata kita sama dengan mata kucing? Dan secara akal kita akan bilang apa? Tidak sama. Di makhluk saja tidak sama. Walillahil matalul a'la. Bagi Allah sifat yang sangat tinggi. Yang sangat mulia. Ini secara akal saja tidak bisa terima. Mereka pergi samakan. Padahal mereka menganggap dirinya adalah aqlaniyun. Mereka anggap dirinya adalah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Bahkan mereka kadang tolak Quran dengan alasan ini bertentangan dengan akal sehat. Tapi itu menunjukkan mereka tidak punya akal sehat. Karena ketika seorang punya akal yang sehat, tidak akan pernah mempertentangkan Al-Quran dengan akal. Kenapa? Karena Al-Quran dengan akal sehat tidak akan pernah bertentangan. Apa alasannya? Alasannya mudah sekali. Siapa yang turunkan Al-Quran? Itu. Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Ini kan sumbernya satu. Yang turunkan Quran adalah Allah. Yang menciptakan akal kita Allah. Tidak mungkin bertentangan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya dari selain Allah, pasti kita akan mendapatkan perselisihan, perbedaan yang banyak. Tapi karena ini satu sumbernya, maka tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Kalau ada orang menganggap berbeda dan berselisih, karena akalnya, karena kekurangan dia, bukan karena apa yang Allah turunkan. Ini hati-hati dari pemikiran ini. Ya, dari orang-orang Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, demikian pula Kullabiyah, diikuti juga oleh orang-orang Khawarij, hati-hati. Ya, dari orang-orang Khawarij. Demikian pula ini juga yang muncul dari pemikiran Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Mereka dalam bab nama dan sifat Allah, mereka menolak nama dan sifat Allah. Mereka menolak nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita orang yang beriman, kita harus katakan seperti apa yang Allah katakan. Ya amanna bih kullun min indi robbina. Kita beriman terhadapnya semuanya dari sisi Rob kita. Tentunya dengan menghindari mahdur. Hal-hal yang tidak boleh kita yakini dalam meyakini nama dan sifat Allah. Yaitu tidak boleh membagaimanakan, hati-hati. Ketika Allah, Nabi katakan Allah punya mata. Tidak boleh antum bertanya bagaimana matanya Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril saat dikatakan itu ayat. Yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi baca, para sahabat tidak pernah bertanya. Tidak boleh antum tanyakan bagaimananya. Karena kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Ini perkara goib. Ini termasuk keimanan terhadap perkara goib. Allah cuma kasih tahu kita, Allah punya mata.
Kita katakan, saya percaya. Kan ini dari Allah. Bagaimananya? Saya tidak tahu. Karena Allah tidak kasih tahu. Ya, karena Allah tidak kasih tahu. Wasu'alu anha bid'ah, kata Imam Malik. Bertanya tentangnya bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Nabi SAW bertanya. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tapi wal imanu bihi wajib. Beriman tentangnya wajib. Jadi ketika ada Al-Quran, apalagi nama ini, diulang dalam Al-Quran berapa kali tadi? Lebih dari 40 kali. Satu kali saja disebutkan, wajib kita imani. Wajib kita imani. Ketika Allah misalnya katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Allah katakan, Inna wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Sudah, kita beriman, kita percaya. Allah melihat, Allah punya penglihatan. Iya? Tidak boleh membagaimanakan. Percaya beriman terhadapnya wajib. Percaya beriman terhadapnya wajib. Itu kewajiban kita sebagai hamba. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak boleh membagaimanakan. Yang kedua, ketika kita dengar Allah Maha melihat, maka tidak boleh kita samakan dengan penglihatan makhluk. Karena memang tidak sama. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menolaknya. Wajib bagi kita beriman terhadapnya. Karena ini bagian dari rukun iman. Bagian dari rukun iman. Kita beriman kepada Allah. Kan pertama kan apa? Rukun iman. Antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Kalau Allah bilang begitu, itulah yang benarnya. Karena rukun iman kepada Allah itu beriman terhadap tiga. Pertama, beriman akan rububiyah Allah. Allah yang mengatur, mencipta, menguasai segala sesuatu. Yang kedua, beriman akan uluhiyah Allah. Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Yang ketiga, ini yang poin kita. Beriman kalau Allah punya nama dan sifat. Ini kandungan kewajiban dalam rukun iman kepada Allah. Kalau kurang ini, kita tidak beriman kepada Allah. Kalau ada orang percaya Allah penciptanya, pengaturnya, penguasanya. Tapi tidak percaya kalau hanya Allah yang diibadahi. Dia malah percaya ada kuburan bermanfaat, ada pohon bermanfaat, ada matahari, ada bulan. Oh, tidak beriman, kafir. Iya. Atau ada orang percaya kalau Allah mencipta, mengatur, menguasai. Dia percaya yang berhak disembah hanya Allah. Tapi tidak percaya nama dan sifat Allah. Juga kafir. Harus tiga. Kapan kurang? Kurang keimanan dalam rukun iman yang pertama. Kalau kurang ini. Iya. Yang kedua, kita ini keimanan terhadap nama dan sifat ini terikat terkait dengan keimanan terhadap kitab. Kalau kita memang menyatakan kita beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, maka kewajiban kita mengimani seluruh yang dikabarkan dalam Quran. Kalau ada orang bilang, saya beriman kepada kitab Allah, tapi tidak terima nama dan sifat Allah. Kalau orang Jahmiyah, dia tolak semuanya. Bahkan, dia tolak semuanya orang Jahmiyah. Orang Mu'tazilah, dia tolak semuanya. Orang Asy'ariyah, dia hanya terima beberapa nama, tolak selainnya, ditakwil.
ini belum dikatakan beriman. Walaupun dia percaya hanya Allah yang diibadahi. Tapi kalau tidak percaya terhadap nama dan sifat Allah ini, berarti dia tidak percaya kepada kitab Allah. Jadi dia akan melanggar rukun iman juga yang berikutnya. Juga berarti nanti tidak percaya terhadap malaikat. Kan ini kan yang turun bawa adalah Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bacakan kepada kita. Kalau tidak percaya ini, tidak percaya juga terhadap Jibril. Ini bahayanya. Ini bahayanya kalau seorang keluar dari apa yang dikandung di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini beberapa hal yang terkait dengan nama Al-Basir. Dan yang Ana sampaikan terakhir tadi itu nanti kita amalkan pada seluruh nama dan sifat Allah. Artinya ini nama Al-Basir. Ana bilang tadi, tidak boleh kita membagaimanakan. Demikian pula nanti nama berikutnya. Tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Itu bukan hanya untuk nama Al-Basir, tapi juga nama yang lain nanti. Nama yang lainnya. Kita percaya Allah punya nama Al-Basir, dan kita percaya Allah melihat, punya penglihatan, melihat segalanya, semuanya, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Itu yang kita percayai. Tidak sama dengan penglihatan makhluk sedikit pun. Ini nama ini. Adapun maknanya, alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dengan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini selesai nama ini, nama Al-Basir. Nama Al-Basir. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang baru kita lanjut lagi nomor 33, nama Al-Alim. Nama Al-Alim insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan dari akhwat silakan ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana hukumnya anak yang meninggal dalam kandungan dengan usia 9 bulan? Apakah harus diakikah? Kalau bilang harus, jangan, enggak. Karena kalau bilang harus kan berarti wajib. Berarti wajib. Tidak harus, tidak wajib diakikah, tapi sunnah diakikah. Ya, ini kalau meninggal setelah lahir dia berbunyi. Dia teriak, dia menangis. Setelah menangis, meninggal. Ini sangat dianjurkan akikah. Kalau meninggal dalam keadaan di dalam perut, sunnah akikah. Sunnah akikah. Kalau dia lahir, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau dia hidup saat keluar, kemudian meninggal. Adapun dia meninggal 9 bulan, meninggal dalam keadaan keluar, meninggal, tidak ada kehidupan setelahnya, setelah lahir, maka sunnah akikah. Kalau tidak akikah, tidak mengapa. Tidak berdosa, tidak berdosa. Kemudian pertanyaan berikutnya. Keutamaan bagi laki-laki yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Apakah berlaku juga dengan wanita? Ya, berlaku kalau dia jaga di masjid. Cuman wanita kan boleh sholat di rumah, tidak wajib di masjid. Perempuan itu tidak wajib untuk sholat di masjid. Cuman kalau dia minta izin untuk ke masjid, tidak boleh dilarang oleh suami. Karena ada hadis dari Nabi SAW.
La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid Allah. Kalau dia minta izin ke masjid, tidak boleh dilarang. Cuman kalau terkait dengan keutamaan 40 takbir, ya, keutamaan yang dikatakan oleh untuk laki-laki, kalau perempuan juga seperti itu, ya sama. Karena asal daripada syariat itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Umum untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya, suami mendiami saya sudah 2 pekan. Sampai saya dibiarkan ke kantor sendiri tanpa diantar seperti biasanya. Orang tua saya sudah mengajak saya untuk pulang ke rumah. Mohon nasihatnya Ustaz. Kita bersabar dengan suami kita dulu. Ya, itu lebih baik daripada kita pulang dulu ke rumah. Karena kalau dalam keadaan marah seperti itu kita pulang, itu tambah marah nanti. Orang saja yang sudah nyata ditalak, kalau dia ditalak 1 sama talak 2, itu belum keluar dari rumah suaminya. Karena siapa tahu suaminya tiba-tiba sadar kembali, mau tertarik kembali, kan tinggal mereka berhubungan badan, batal 2 talaknya. Apalagi hanya sekedar marahan. Ya, kalau anak nasihatnya kita bersabar dengan suami kita, walaupun kita ya tidak diajak bicara, itu lebih baik kita bersabar. Kita tetap siapkan makanannya, ya, siapkan tempat tidurnya, siapkan pakaiannya. Itu lebih utama, lebih baik daripada kita pergi dan pulang ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua itu wallahu alam. Dan Nabi SAW bersabda, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran itu kepadanya. Kemudian Nabi katakan, "Wa ma utiya ahadun khairon ausa minas sabr." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas kepada seorang hamba daripada kesabaran. Karena kesabaran ini adalah pemberian yang paling baik. Masalahnya balasannya tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Amalan kalau kita lakukan ada batasannya. Ya, 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kesabaran tidak ada batasannya. Maka kita berusaha untuk bersabar dalam hal ini, itu lebih baik dan lebih bagus daripada kita pulang ke rumah orang tua kita. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjual dengan tujuan mau berinfak? Iya, dengan tujuan mau berinfak. Maksudnya kalau kita menjual, setelah itu kita infakkan hasilnya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, itu bagus. Adapun kita menjual, kemudian kita katakan untungnya akan diinfakkan, jangan. Jangan sampai kita berdagang atas nama agama. Iya, itu sama dengan menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Jangan seperti itu. Jual saja, kalau untungnya kita mau berinfak, alhamdulillah. Tidak perlu nama-nama bawa, tidak perlu bawa-bawa nama infak. Iya, sebaiknya dihindari dalam hal itu. Dihindari, jangan sampai nanti ketika kita umumkan untungnya untuk diinfakkan, ketika banyak, wah tergoda kita. Karena biasanya kalau sedikit masih enak, masih mudah. Setan juga menggoda tidak terlalu, tapi kalau sudah banyak, itu bahaya. Lebih baik dari awal kita jual-jual saja. Kalau kita mau berinfak, infak saja hasilnya. Alhamdulillah, tidak perlu kita bawa-bawa nama yang seperti itu wallahu alam. Itu lebih baik dan lebih aman. Apalagi nanti lebih lepas juga, bebas dari tuhmah, bebas dari tuduhan. Kadang orang akan menuduh kita, ini iya, mau didapat, mau cari uang. Mau cari uang. Iya, itu lebih baik dihindari wallahu alam.
Kemudian pertanyaan ini berikutnya. Kapankah makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Misalnya sholat maghrib untuk rakaat pertama dan kedua. Apakah makmum ikut membaca atau hanya mendengar? Makmum ikut membaca. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Artinya makmum harus baca. Tinggal kapan dia baca. Dia baca boleh ikut imam. Itu yang pertama. Ikut di belakang imam. Imam bilang alhamdulillahirabbil alamin, dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, setelah imam selesai dari Al-Fatihah, sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum ucapkan amin, di situ dia baca. Kalau imam diam antara itu, di situ dia selesaikan. Kalau tidak diam, tidak apa-apa juga dibaca. Karena ada kasus hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, satu kejadian. Nabi pernah mengimami para sahabat. Para sahabat di belakang, mereka semua baca. Maksudnya semua yang dibaca oleh imam diikuti. Kata Nabi, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam kalian. Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah boleh kita ikut di belakang. Boleh kita baca di belakang imam. Adapun selain Al-Fatihah, tidak. Adapun selain Al-Fatihah, maka itu tidak. Iya, itu wallahu a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ambil di siang hari ini ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Semua yang benarnya dari apa yang kami sampaikan itu semata dari Allah. Apa yang dibukakan oleh Allah untuk disampaikan. Adapun yang salahnya itu kekurangan kami dalam menyampaikan dan dari syaitan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.